Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali bersama saya Julius Kurniawan Kristianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali telah menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, dikarenakan saat ini saya berada di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan tentunya masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua jejak sejarah kereta api yang masih tersisa di Desa Cibuah ini. Penasaran kan? Maka dari itu saya harus membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan di wilayah Desa Cibuah Warunggunung ini teman-teman. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, setelah saya membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang, beginilah suasana pagi hari di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suasana di sini sangat cerah sekali, teman-teman. Luar biasa indah, mempesona di sini, teman-teman. Kita bisa melihat kompleks perkampungan warga yang terletak di Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak ini. Dan kita juga bisa merasakan keramah tamahan warga di sini yang sangat begitu ramah dalam menyambut kedatangan saya di tempat ini. Itu suatu kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan saya, teman-teman. Lokasi dari jejak sejarah kereta api yang saya kunjungi ini terletaknya sekitar 100 meter dari sini. Saya akan menunjukkan kepada kalian semua para penonton setia channel YouTube ini mengenai wujud bangunan dari halte Cibuah yang masih tersisa di tempat ini. Dan tentunya halte Cibuah ini adalah bagian dari proyek kereta api bersejarah lintas Rangkas Bitung menuju ke Labuhan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda melalui perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Staatspoorwegen pada tahun 1906 silam, teman-teman. Nampaknya di depan itu ada bangunan kayu. Nah, nampaknya di depan itu adalah wujud dari destinasi kita pada saat pagi yang indah ini, yakni stasiun atau halte Cibuah, teman-teman. Adapun latar belakang pembangunan jalur kereta api Rangkas Bitung Labuhan itu dilatar belakangi, yang pertama adalah untuk membuka daerah-daerah terpencil di Provinsi Banten dan di wilayah Banten pada saat zaman kolonial Belanda dahulu, teman-teman. Setelah dibuka, maka jalur kereta api tersebut selesai dibangun tuntas pada tahun 1906 silam. Yang kedua, untuk mengangkut hasil bumi. Mengingat di wilayah Labuhan itu terdapat kawasan pantai di Banten yang kaya akan sumber daya alam berupa ikan yang sangat bergizi bagi kita semua makhluk hidup di dunia, teman-teman. Kalau kita makan ikan itu kan enak gitu loh. Nah, maka dari itu dari Labuhan ikannya diangkut menggunakan moda transportasi kereta api dan kemudian dikirim melalui Rangkas Bitung dan kemudian berlanjut sampai ke arah kota Jakarta pada saat itu. Dan
Selain untuk mengangkut hasil bumi berupa ikan, juga mengangkut hasil bumi lainnya seperti hasil perkebunan di kedua kabupaten, yakni Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang pada saat jalur kereta api ini masih aktif, teman-teman. Inilah halte Cibuah yang masih tersisa di tempat ini. Konstruksinya di sini menggunakan kayu jati pilihan, maka tak hayal utuh hingga saat ini dan tetap kokoh tak tertandingi, teman-teman. Nah, dahulu penumpang itu menunggu kereta api di sini, jadi duduk-duduk di sini, teman-teman. Dari jalan raya itu penumpang setelah memberi tiket maka menunggu datangnya kereta api dari Rangkas Bitung ataupun dari Labuhan di bangku panjang ini, teman-teman. Jadi dulu belinya di sini. Ini adalah loketnya, masih tersisa di tempat ini loketnya. Sederhana banget halte kereta api warisan dari perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Stadspoorwegen ini. Jadi beli tiketnya di sini, di loket ini, yang tentunya dilayani oleh mbak-mbak penjual tiket yang cantik jelita. Yuk kita lihat bagian belakang dari halte Cibuah ini dulu. Lah, ini bagian belakangnya. Jadi dulu petugas loket penjualan tiket kereta api dari Rangkas Bitung menuju ke Labuhan itu duduknya di sini. Nah, penumpang pada saat jalur ini masih aktif dahulu beli tiket. Nah, sama mbak penjual tiketnya ditanya mau kemana? Ke Labuhan. Nah, ini tiketnya ke Labuhan gitu. Sekarang dipakai oleh warga setempat sebagai tempat parkir mobil. Ya, lebih baik dipakai daripada tidak dipakai. Gitu loh, teman-teman. Masih ada jalur kereta apinya yang nongol di sini. Kalau kita ke sana itu menuju ke arah Labuhan, dan jika kita mengarah ke arah sebaliknya itu nanti menuju ke arah Rangkas Bitung. Lebar jalur kereta api di sini menggunakan lebar jalur kereta api standar di Indonesia, yakni 1067 mm. Jika dikonversikan menjadi meter maka jadi 1,067 meter, teman-teman. Lah, jika kita lihat bentuk dari halte Cibuah ini dari sisi lainnya, maka penampakannya seperti ini, teman-teman. Sangat begitu estetik sekali dan sangat begitu bagus sekali arsitekturnya di sini. Itu dulu ada tulisannya Cibuah, namun karena tetesan air hujan maka tulisannya Cibuah itu sudah luntur, teman-teman. Di bagian sini, mungkin di bagian sisi sebaliknya itu masih ada tulisan Cibuah. Kita lihat di bagian sisi sampingnya, oh ternyata sama, sudah luntur halte Cibuah tulisannya itu. Ya, sudah lama nonaktif, maka sudah tentu pasti tulisannya luntur, teman-teman. Nah, di sini ada anak-anak kecil calon generasi penerus bangsa Indonesia. Mari kita doakan anak-anak kecil ini supaya mereka nanti kelak di masa depan mereka itu dapat menjadi teladan dan juga dapat mengharumkan nama bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, teman-teman. Inilah aset bangsa Indonesia yang harus kita
syukuri teman-teman. Bonus demografi ini teman-teman. Oh ya, halte Cibuah ini itu masih masuk di dalam wilayah daerah operasi 1 Jakarta teman-teman, serta seluruh jalur kereta api dari Rangkas Bitung menuju ke Labuhan itu masih masuk dalam wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Namun sayangnya pada tahun 1984 silam, jalur kereta api yang sangat begitu bersejarah di Provinsi Banten ini dinonaktifkan dikarenakan kalah dengan moda transportasi lainnya serta sarana dan prasarananya sudah tua teman-teman. Maka pada tahun tersebut jalur ini dinonaktifkan. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya mengenai review singkat jejak sejarah kereta api Rangkas Bitung Labuhan yang barusan saya kunjungi pada hari ini teman-teman. Adapun salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kiranya video ini dapat memberkati kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Tetap terus semangat setiap saat, tetap terus waspada di jalan, keluarga Anda menuju di rumah, dan jangan lupa untuk selalu cinta negara Republik Indonesia ini, dikarenakan di negara Republik Indonesia ini kita ada, di negara Republik Indonesia ini kita dapat tumbuh berkembang, dan tentunya di negara Republik Indonesia ini kita dapat berbahagia teman-teman. Terakhir tadi saya Julius Kristianto dari halte Cibuah Warugunung, Kabupaten Lebak, melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.